Gitu. Terus sebenarnya dia menolak, tapi udahlah ini ilmu tinggi nggak usah dibahas gitu. Ini mah rumit, hikam mah rumit, ihya mah rumit, nggak usah dikaji. Tasawuf itu bukan makanan awam. Kalimat apatis yang kemudian berujung kepada inkar. Usah ngaji tasawuf, ente benerin aja sholat ente. Ya, benerin sholat itu pakai, ya nak? Kalau fikih hanya mengkaji sampai rukun 13 atau di beberapa kitab sampai 18 rukun. Tapi tidak ada di situ bab kolbu. Itu nggak ada. Maka bukan main-main Imam Ghazali nulis kitab dunia. Dan ini ditulis beliau setelah beliau tobat ya. Karena sebelumnya Imam Ghazali juga ilmu itu mah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih. Di luar tuh bukan. Kalau ngaji tasawuf terus mursyidnya nggak boleh ngajar kitab tasawuf itu kan aneh. Ya, muncul image-image itu di kalangan orang-orang yang katanya ahli ilmu. Nah, ini yang ditegur oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali, saudara-saudariku karena Allah, beliau hidup di abad ke-5, ya, lalu wafat di awal abad ke-6, yaitu 505. Bertemu dengan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya. Saya di Madura itu pernah ditegur orang. Saya nyebut satu kitab Ghiyathul Ummah. Juwaini ada dua. Ketika saya sebut Juwaini, ya maksudnya idza utliqal Juwaini fahuwa Abul Ma'ali. Bukan bapaknya Abu Muhammad. Tapi ya orang sih. Ya, tapi kita ya nggak apa-apa, kan dia emang pengen dipuji dan puji dia. Ya. Tapi ketika dia menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW dalam masalah taqaddum nur, awaliyahnya nur, di situ baru saya agak kenceng gitu ya. Nah, jadi guru beliau itu namanya siapa? Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini guru beliau di satu kampung, satu kota ya, yang menjadi pusatnya ahli hadis, pusatnya ahli kalam ya, pusatnya orang-orang belajar usul fiqih ya. Dan kota itu sekarang berada di Iran ya. Kota tersebut, dan dulu Imam Muslim juga di sana, sampai kemudian juga beliau ya. Imam inilah imam katakan ini Ghazali ini al-bahrul mughriq atau mughriq, lautan samudra yang menenggelamkan. Jadi siapa yang ikut kajian dia pasti tenggelam. Itu Ghazali ya. Bahkan beberapa masyayikh mengatakan huwa asy-Syafi'i ats-tsani, Syafi'i kedua ya. Ke Tus ya, ke Ghazal. Ternyata makbarahnya Imam Syafi'i itu gak dirawat amat sama orang Syiah itu ya. Tapi di sana juga masih banyak Ahlus Sunnah ya di Iran itu. Tidak benar kalau tidak ada lagi Ahlus Sunnah di Iran, masih ada, cuma tidak sekuat seperti di Indonesia ya. Beliau ini gelarnya Hujjatul Islam. Kalau di kalangan Sufi, beliau nggak dapat gelar seperti itu. Beliau hanya disebut Sahibul Ihya. Ya. Yang dapat gelar Hujjah itu Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai. Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau Hujjatul Awliya. Jadi ada Hujjatul Awliya, atau juga disebut beliau Qadil Aulia, itu Sidi Ahmad Rifai. Nah, kalau Imam Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam ya. Maksudnya apa? Wa ma min fannin fil Islam illa Imam Al-Ghazali ba'un ya wa hujjatun fi. Tidak ada satu ilmu di dalam bab ini kecuali Imam Ghazali punya
punya andil di situ ya. Dan tadinya saya mau buat kelas bahasa Arab, cuma kasihan yang nggak bisa bahasa Arab ya. Tahun lalu kita buat malam hari, masih ingat ya, ada beberapa yang ikut ya, Sahih Bukhari dalam bahasa Arab. Itu sebenarnya tes aja, ngetes ada nggak orang minat ngaji Sahih Bukhari lagi pakai bahasa Arab gitu ya. Ternyata ada tuh. Insya Allah nanti kita buat lagi, tapi memang saya pengen ada kelas bahasa Arab karena guru saya dulu pesan, Syekh Taufik Al-Buti masih hidup, alimuddin bilghatiddin ya. Alimuddin bilghatiddin, ajarkan agama ini dengan bahasa agama itu turun, yaitu al-lugha al-arabiyah ya. Imam Ghazali jadi pindah dari Tus ke Naisapur. Beliau di Naisapur tuh, jadi dulu setiap jami' itu disebut Jami' An-Nizam ya, karena langsung dibuka oleh Nizamul Mulk ya, kalau sekarang Perdana Menteri barangkali ya. Lalu beliau diundang untuk mengajar di Baghdad, pusat Nizam, pusat Nizamiyah, jadi Jami' An-Nizam atau Jami' An-Nizamiyah. Sampai hari ini masih ada jamiah, jadi jamiah sekarang di India, di Hyderabad. Salah satu pengijazah hadis saya dari sana, yaitu Syekh Syarif Khaja. Beliau jalur India saya ke sana, kalau sanad saya ke India melalui beliau ya. Ternyata sanadnya ke Syekh Yasin juga ya. Baik. Dan itu orang ngajar Sahih Bukhari pakai bahasa Arab. Awalnya kayak kita nggak percaya ini orang bisa ngomong bahasa Arab nggak sih? Sampai dia ngomong haddatsana fulan. Lama-lama mesinnya panas. Dan lancar, tidak ada sama sekali hambatan. Ya, nggak ada sama sekali hambatan. Imam Ghazali, apapun yang ditulisnya jadi viral. Apapun yang ditulisnya itu jadi viral. Apapun yang tulis Imam Ghazali maka menjadi kitab yang masyhur. Kitab Mustasfa yang ditulis di Baghdad itu di masa hidupnya sudah sampai ke Andalus. Antum bisa bayangkan. Padahal belum ada archive.com ya, belum ada Maktabah Alfiyah. Betul nggak? Begitu dahsyatnya ternyata. Jadi setiap kali ada orang haji, kitab ini kan dibawa. Dulu tidak ada namanya penerbit, dulu itu khattat. Maka setiap kitab itu pasti ada khattatnya di belakang. Siapa kaligrafinya, penulis kaligrafinya, penyalinnya. Nasikh disebut ya, penyalin. Jadi beda penyalin dengan penulis. Penulis itu pengarang, kalau penyalin itu dia cuma nyalin isi kitab. Melalui orang-orang yang berhaji dari Herat, dari Uzbek, dari mana, mereka mampir di Baghdad. Dari Baghdad mereka bawalah kitab itu ke Mekah. Di Mekah itu diajarkan kitab beliau, wa huwa hayy wa mazala hayy. Beliau pro mana ya. Bagi saya itu bukan masalah benar dan salah, tapi itu masalah ijtihad mereka yang berbeda ya. Karena ternyata Ibn Rus pengagum Aristo, pengagum hebat ya. Jadi dia sangat tersinggung kalau Ghazali mengatakan Aristo ini nggak ngerti Tuhan gitu, nggak kenal Allah gitu. Kira-kira gitu tuh ya. Baik teman-teman ya. Kitab ini penting sekali. Dan saya mengulang-ulang kitab ini sudah berkali-kali ya, dan gak puas. Dan ini juga menjadi salah satu rujukan untuk filsafat ilmu yang saya ajarkan di S3 ya. Jadi untuk S3 ini salah satu materi yang saya kupas 1 atau 2 pertemuan. Jadi mahasiswa itu kita ajak bedah kitab ini ya. Ala kulli hal, ikhwah fillah, ini ribat ya, ini rumah ribat, rumah ngaji. Kalau rumah saya yang di Depok,
Ini rumah ngaji di sini. Tapi memang terbatas karena kita tempatnya juga terbatas. Tapi insya Allah semangat ngaji itu kita hidupkan. Dulu di daerah-daerah dekat sini hutan kayu itu banyak kajian-kajian, tapi sudah mulai hilang. Ternyata Allah takdirkan saya kemudian lebih sering di sini mengkaji kitab Imam Ghazali. Insya Allah akan memperkuat karya mazhab Sunni yang 4, lalu bertasawuf manhaj Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Syazili dan sejenisnya. Maka kalau orang lagi mau ngetes, mau validasi ini thariqat tasawuf, dia thariqat Sunni atau tidak, thariqatnya bid'ah atau sunnah, ya, bid'ah atau sunnah, maka tinggal nanti dicek keselarasannya dengan ajaran Imam Al-Ghazali. Tapi bukan berarti kitab Ghazali ini stagnan. Beliau membuka lahan untuk kita garap. Masalahnya, banyak orang berhenti di karya Ghazali, tidak mau mengembangkannya. Ibn Arabi beda, dia mengembangkannya. Ya. Imam Sya'rani nggak mau berhenti, dia mengembangkannya. Ya. Imam As-Sayyadi, Ar-Rifai, beliau mengembangkannya. Sidi Ahmad Tijani, beliau mengembangkannya. Muhammad Abdul Saman, beliau mengembangkannya. Sehingga tidak berhenti pada mustalahat qadimah. Namun, apapun yang ada hari ini dalam obrolan sufi, itu semuanya pasti sudah dibuka oleh Ghazali. Nah, termasuk ini, Ar-Risalah Dunia, saya menerjemahkannya, jembatan antara ilmu ahli zahir atau orang-orang syariat, fikih, fuqaha, dengan ahlul haqaiq. Jadi ini jembatani antara aswaja yang menganggap sufi itu halu. Loh, aswaja kok bilang sufi halu? Gak sah aswajanya. Kan aswaja salah satu pilarnya bertasawuf Ghazali. Dan Imam Ghazali buka celah bab ini dengan kaidah yang sangat kuat sekali. Ya. Jadi saya agak prihatin dengan orang-orang yang sok-sok ingin mempurifikasi Islam dari halu, membersihkan agama ini dari halu. Ternyata dia membabat habis bab yang disebut bab mukasyafah, musyahadah, yang merupakan puncak dari pencapaian seorang muslim, yaitu al-ihsan. Ya, dia nggak percaya kalau ada orang nyampe, ya, terjebak pada materialisme. Lalu apa buktinya kalau ente ketemu Nabi Muhammad? Apa jawabannya? Jawabannya di Ghazali. Man lam yazuk lam ya'rif. Kamu kok belum merasakan, kamu nggak paham yang aku rasakan. Subjektif dong? Enggak. Subjektif secara pengalaman, tapi secara kaidah dia sudah objektif. Kenapa? Lianna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak pernah menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya, ini contoh. Contoh banyak hari ini orang menolak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Dia bayangin mimpi ketemu Nabi itu orang tua-tua gitu. Lalu tua keburu uzur lah. Justru pengalaman Sayyidina Nabi SAW mulai dari kecil. Maka pewaris Nabi Muhammad SAW akan mengalami pengalaman itu juga dari kecil. Dari dia muda. Ya. Imam Ghazali ini jangan salah paham teman-teman. Ini banyak yang mengklaim Imam Ghazali ini nggak ahli hadis. Untuk zaman itu Imam Ghazali nggak ahli hadis. Tapi kalau beliau hidup zaman ini, antum cium tangan dia kali untuk hadis. Kenapa? Beliau hafal lebih dari 5.000 kitab, 5.000 hadis. Ada yang hafal? Ustadz-ustadz yang ngaku-ngaku ahli mengkritik Ibnu Ghazali dalam hadis, ayo kita tantang dalam bab hadis. Benar nggak dia muhaddis? Atau dia pakar ilmu hadis? Imam Ghazali juga pakar ilmu hadis. Tapi dia bukan hafiz, musnid, mutqin, dan naqid. Beliau bukan muhaddis yang mengkritisi sanad. Jadi beliau bukan pengkritik sanad. Ya, marhaban ya, silakan. Ya. Jadi beliau bukan orang yang tugasnya mengkritisi sanad. Maka Imam Al-Ghazali
Hanya menukil kitab. Jadi yang ini lucu, yang mengkritisi beliau itu namanya Ibnul Jauzi, muhaddits. Yang juga nanti dikritisi lagi oleh ahli hadis karena terlalu gampang mendoif-doifkan dan memasukkan hadis. Ibnul Jauzi ini pernah mengkritisi Imam Abu Nuaim, kitabnya Hilyatul Aulia ada di sini. Abu Nuaim itu nukil kalam-kalam sufi tapi pakai sanad. Apa kata Ibnul Jauzi? Ini orang nih buang-buang aja nih. Masa kitab tasawuf pakai sanad? Ya, buang-buang tempat, buang-buang kertas, nggak efektif. Lalu datang Imam Ghazali. Imam Ghazali menghilangkan sanad, langsung menukil matan. Apa kata dia? Apa ini Ghazali ini? Nggak ngerti sanad sama sekali. Masa nyebutin hadis nggak pakai sanad? Nggak konsisten. Ya. Akhirnya Ibnul Jauzi mengkritisi Al-Imam Al-Ghazali dan mengatakan hadisnya banyak dhaif. Ya. Betul ada dhaif, tapi juga banyak hasannya, juga banyak sahihnya. Wa mata was sahih al-Bukhari ala sadri. Beliau wafat Sahih Bukhari di dadanya. Beliau salah satu bacaannya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau punya sanad Abu Dawud, Tirmizi, semua kitab hadis beliau punya sanadnya. Dan beliau menghafalkan kitab Ajza Ibni Abi Dunya yang kitabnya lebih dari 50 judul, bahkan 100 judul saya dengar dari beberapa masyayikh. Cuma yang saya tahu 50 judul. Dan beliau tahu itu kitab semua. Yang dinukil beliau di dalam kitab Ihya kebanyakan dari Ajza, jadi buku-buku kecil dari Ibnu Abi Dunya. Sanadnya sudah nggak disebutkan. Ya, masalahnya tidak semua karya Ibnu Abi Dunya sampai ke kita hari ini. Orang yang bilang nggak ketemu, bilang la asalalahu, saya nggak ketemu hadisnya, bukan berarti nggak ada. Ya, jadi saya tidak ingin bela-belain Ghazali ini terlalu pintar dalam semua ini, nggak juga. Beliau betul bukan pakar kritik sanad, tapi beliau juga nggak bodoh-bodoh amat kok dalam bab hadis. Ya, antum coba bayangkan hari ini ada orang hafal 5.000 hadis, kita sebut dia apa? Ahli hadis. Setahu saya orang yang disebut ahli hadis sekarang dia nggak pernah hafal 1.000 hadis. Ya, kecuali dia ikut lomba, habis itu lupa lagi. Itu cuma peserta lomba musabaqah, bukan muhaddis. Muhaddis itu ya seperti Sidi Ahmad Ghumari, yang belakangannya Sidi Abdullah Ghumari. Beliau bilang, saya nggak hafal hadis seperti orang terdahulu, tapi ente sebut satu hadis aku tahu, kata Sidi Abdullah Ghumari. Ya. Insya Allah kita akan mengikuti jalan-jalan mereka, ya. Insya Allah. Ya. Jadi ketika saya mengkaji akidah, banyak juga kawan-kawan saja nggak percaya. Allah ini kan kajiannya hadis, ngapain bahas akidah? Ngambil lapak gua nih, gitu. Lah justru S1, S2, S3 saya hadis kalau secara resmi, akidah secara resmi, formal. Hadis itu dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub dan beberapa masyayikh murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Adapun tasawuf jauh sebelum saya ngampus. Dari kecil sudah bertasawuf, sudah bertarekat. Umur 11 saya sudah ngambil thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Umur 13 sudah khalwat. Jadi lalu anehnya habis itu saya kena salafi gitu. Saya masuk salafi. Tapi itu berkah. Akhirnya sekarang kita nggak benci-benci amat lah masalah itu, cuma ngeritik aja, benci enggak, ya. Ikut aliran macam-macam lah ya, ikut kajian tafsir versi NII pernah juga. Akhirnya kita tahu pola mereka apa, ikut khuruj matabligh, kita tahu ternyata di matabligh ini pendirinya muhaddis, ahli hadis dan akidahnya Ahlus Sunnah. Mereka bukan aliran baru, mereka cuma punya kepergerakan manhaj suluk baru, yaitu khuruj namanya. Itu aja bedanya. Masuk juga kelompok-kelompok beberapa lah, dan itu nikmat sekali. Allah lah yang memperjalankan itu, ya. Maka di tahun 2006 hampir semua karya Ghazali yang dicetak saya khatamkan. Ya, udah capek soalnya. Capek balik ke Ghazali aja. Nah, karena saya dulu waktu umur saya masih 14 tahun ngomong ini. Ilmu ini sudah beres sama Ghazali. Kamu kalau apa-apa baca Ghazali. Bukan berlebihan,
yang dimaksud beliau benar, ya. Maka tidak benar orang mengatakan Ghazali ini yang memundurkan Islam. Itu tidak benar. Itu orang salah faham dan mungkin kurang baca karya Imam Ghazali. Justru Imam Ghazali inilah yang menghadirkan ilmu itu utuh. Jadi kalau membaca ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ini jangan pakai alat yang salah. Kalau ilmu hadis harus empirik, gitu. Kalau ilmu akidah mesti rasional. Ilmu tasawuf mesti intuitif, intuisi, rohani. Jangan pakai akal-akalan. Nanti ente nggak percaya. Apalagi pakai empirik, itu bilang halu tuh, ya. Tapi ujung-ujungnya orang bertasawuf. Dan kita senang sekali, ya. Dulu ada yang sangat liberal, ya, Gus Lil Absar Abdallah. Sekarang ngaji kitab Ghazali, kembali ke Ghazali kok, ya, nggak usah khawatir, balik ke Imam Ghazali. Siapa lagi itu, ya? Siapa yang antum sebut liberal? Ada senior saya, Dr. Abdul Muksid. Oh, itu Ghazalian sekali, sulit dicelah untuk mengkritik dia, itu sulit sekali, ya. Kalau ngeritik mereka versi hadis, data-dataan gitu, baru kalah. Tapi nggak kalah juga, nanti dibalikin sama mereka, karena mereka kuat di analisa, ya. Maka teman-teman, ini di halaman 24 yang ini, ya. Imam Ghazali bukan orang sempurna, tapi beliau sangat sempurna dibandingkan kita, ya. Untuk beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, sahib Ihya Ulumuddin wa Ar-Risalah Al-Duniyah, Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum semua punya kitab? Ini itu ada kitab itu, ya. Nanti dibalikin lagi, ya, taruh aja lagi, biar nanti pas ngaji nggak lupa bawa. Kalau udah selesai ngaji boleh dibawa, oke? Nanti kalau udah selesai daurahnya baru silakan dibawa kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-Imam Ghazali qal alhamdulillahilladzi zayyana quluba khawas ibadihi binuril walayah. Nah, kalau mau kenal Ghazali, mau baca kitab Ghazali, cukup baca muqaddimahnya sudah tahu ujungnya. Ini jadi beliau bisa ijaz ya, ijaz dan itnab, ya. Bisa memendekkan, bisa manjangin gitu. Pujian bagi Allah Ta'ala, zayyana quluba khawasa ibadih, halaman 24, yang menghiasi kolbu khawas ibadih, orang-orang khusus di antara hambanya. Jadi tidak semua hamba, laisa kullu abdin min ibadih, hanya khawas, binuril walayah, dengan nur kewalian. Memang kewalian itu standar, nggak aneh kok. Ini kitab kecil, pembukaannya sudah kewalian. Jadi ngomong kewalian itu nggak mesti ente jadi wali dulu, ya. Nggak mesti kita jadi wali dulu baru ngomong kewalian. Tenang aja, semua orang beriman tuh wali, tapi wali am. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali setiap orang yang beriman. Maka kita adalah walinya Allah secara am. Tapi apakah kita walinya secara khawas? Itu masalahnya, ya. Dengan apa Allah memberi cahaya kalbu hambanya yang istimewa? Dengan nur walayah. Walayah itu apa indikator di Quran? Di Quran tidak diberikan definisi, tapi diberikan indikator. Ini hebatnya Quran. Supaya definisi dicari rasanya sendiri, tapi indikatornya pasti sama. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Antum cari buka ilmu kewalian, itu ilmu tasawuf. Itu definisinya lebih dari 2000. Kata Imam Zarruq. Diambil dari kitab
Hilyatul Aulia, Jami'ul Aulia dan Khatmul Aulia 2000-an. Tapi indikatornya di Quran sangat sederhana sekali. Ketahuilah, ala, sesungguhnya para aulia Allah, surat Yunus itu ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak gundah gulana dan tidak juga terlalu sedih. Ya. Itu indikator zahirnya. Jadi kalau mau cari wali, bukan yang banyak kuantitas ritual, tapi yang stabil rohaninya. Coba lihat masa pandemi. Orang yang banyak tahajud bergelisah. Orang yang bolak-balik haji umroh gelisah. Tapi wali justru tenang, santai. Dia ngaji kayak biasa, ngaji aja. Dia hidup seperti orang biasa. Dunia ini mau begini aja. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini main-main. Ini ada yang mainin. Ya. Maka dia santai. Antum kalau tahu satu itu permainan, kalau kalah nggak stres. Benar nggak? Nah, anak-anak itu kenapa stres main game? Karena dia serius menghayati. Jadi jangan terus serius di dunia. Serius itu hanya bertuhan. Ya, kepada Allah kita serius. Kepada pasangan, seriusnya karena masalah hubungan kewajiban, hak kewajiban. Tapi jangan terus serius-serius amat cintanya. Ya, karena suatu saat Allah ambil. Entah kita duluan, entah dia duluan. Ya, entah sama-sama. Ya, anak, harta semua, teman-teman, sahabat semua sama aja. Ya. Taib. Warabba arwahahum bihusnil inayah. Dan mendidik arwah mereka. Jadi siapa yang mendidik ruh? Allah. Maka al-murabbi al-haqiqi huwa Allah. Tapi Allah itu mendidik hamba melalui ruh, karena kekasihnya yang tadi, yang khawasa ibadih, ya. Dan mendidik arwah-arwah mereka dengan husnil inayah, dengan bantuan yang sangat sempurna. Wa fataha bab tauhid alal ulama. Dan membuka bab tauhid iftahid dirayah, dengan kunci dirayah, ya, kunci analisa yang kuat memahami makna, ya. Berarti beliau sedang berbicara dua kutub, satu, ya, ada dua poros, ya. Ini bukan wali kutub maksudnya, tapi satu pojokan sana, satu pojokan sini. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sahibid da'wati war ri'ayah wa dalil ummati ilal hidayah wa la alihi sukkani haramil himayah. Ini salawat Ghazali namanya, ya. Ini salawat Ghazali. Salat Ghazali itu banyak, ini salah satunya. Antum boleh amalkan ini, ya. Kalau mau jadi pendakwah, ya, baca ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sahibid da'wati war ri'ayah wa dalil ummati ilal hidayah wa la alihi sukkani haramil himayah, ya. I'lam. Ya, nanti kalau Ani suruh baca, bacanya ulima, ya. Ulima. Jangan bilang i'lam, nanti sul adab sama guru. Ya, nanti kalau antum baca di depan guru antum yang lain, jangan baca i'lam. Ulima. Ya, ini saya ambil dari Dr. Badi Sayyid Al-Laham. Beliau ketika membaca di depan masyayikh, jadi di Damaskus itu ada majelis khusus hikam untuk para masyayikh. Bayangin, bukan hanya hikam, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu untuk para fuqaha, muhaddisin, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Dan mukri'nya adalah Dr. Badi Sayyid Al-Laham, guru saya. Ketika sampai i'lam, beliau baca ulima. Nanyalah syekhnya, ish hadhiya, betul, ya. Ta'adduban bikum ya sayyidi, ya. Ini beradab kepada engkau wahai Tuhan. Begitu guru-guru kita ngajarin, ya. Ini hari ini banyak sekali orang, masya Allah, beda faham dikit dengan dai, ustadz sekian kayak ini, langsung buat kritik di YouTube, ya. Padahal dia kalau cek, yang dia kritik itu tobakotnya di atas dia, ininya tobakot keilmuannya, atau dia itu setara sama gurunya, kira gitu. Masa berani kritikin orang itu? Suul adab lah, ya.
Kalau mengkritik, bukan mengkritik membeberkan aib, tapi memberikan, meluruskan apa yang perlu diluruskan, bukan menghina. Baik. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min asdiqai. Ada seseorang sahabatku, haka an ba'dil ulama, menceritakan tentang sebagian ulama, yang annahu, bawasan ulama ini, ulama lo ya, kiai-kiai. Ada kiai lo, ankaral ilmal ghaibil laduni, mengingkari ilmu yang gaib dan laduni. Kiai lo ya. Jadi wajar hari ini ada. Jadi kalau kita mengalami hal yang sama, itu kemunduran beberapa abad. Ini sudah 1445, beliau wafat 505. 505 abad ke-6, sekarang abad 15. 15 kurang 6? Berapa abad? 15 kurang 6. 9 abad antum mundur. Dan itu jangan terjadi di Indonesia. Ya. Jangan sampai kita dengar lagi ada orang ngomong, udah itu nggak usah ngaji-ngaji tasawuf, ngaji hikam-hikam ribet, udah sholat aja benerin, syariat aja benerin. Itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Ya nunggu tua dulu. Itu namanya tulul amal. Kiai kok ngajarin tulul amal? Panjang angan-angan biar hidup panjang. Itu nggak benar itu. Itu pantangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian kiai ini mengingkari ilmu laduni alladhi ya'tamid 'alaiha khawasul mutawassifah, yang mana orang-orang istimewa di kalangan sufi. Enggak semua sufi juga toh. Ya, hanya khawasul mutasawwifah. Kenapa? Karena beberapa sufi sibuk dengan kezuhudan, sibuk dengan riyadhah, sibuk dengan mujahadah, sibuk dengan tazkiyatun nafs. Jadi tasawuf itu dibagi dua, teman-teman. Ada tasawuf yang sifatnya tasawuf tazkiyah dan takhalli. Ada tasawuf ma'rifat, tasawuf irfan, tasawuf mahabbah. Kalau bahasa Imam Najmuddin Al-Kubra, tasawuf mahabbah. Nah, tasawuf yang pertama itu sibuk wiridan. Ini pun terbagi dua, yang kelompok wiridan ini. Ada yang wiridannya karena ilahi anta maksudi, tulus karena Allah, ingin membersihkan jiwa. Ada yang faktor kedua, li ghardin min aghradid dunya, untuk menundukkan urusan duniawi, naik pangkat, ya, biar pelaris, ya, benar nggak? Biar pesantrennya ramai, biar jualannya laku. Itu wirid begitu melelahkan. Ini orang mutasawwifah yang bukan khawas. Yang khawas itu yang bagian mahabbah. Siapa yang membagi ini? Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, ya, di dalam kitab beliau Risalatut Turuq ila Allah. Risalah mengenai jalan-jalan menuju Allah ada 3. Yang paling besar, awam, ahli riyadhah, ahli mahabbah. Nah, sekarang boleh disebut tasawuf ma'rifat atau tasawuf irfan, ya. Tapi ini bukan irfan versi Syiah, ya. Walaupun ada beberapa kesamaan tapi berbeda. Tasawuf irfani Syiah, saya melihat nuansa filsafatnya masih sangat kuat. Kita tidak menentang itu, saya tidak menentang itu, tapi bagi saya hasalta al-mahsulat, ya. Kamu akan mencapai yang sudah dicapai orang dulu dengan cukup dengan akal. Tapi kalau yang ini sifatnya bab zauqiyat, ya. Tapi mungkin ada sebagian orang-orang Syiah yang mereka betul-betul irfan, ya. Mungkin seperti Kamal Al-Haidari atau pengarang kitab Al-Hikmah Muta'aliyah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita kembali ke sini. Wa yantami ilaihi ahli thariqah, dan orang-orang thariqah, ahli thariqah yantami, ya, memperhatikan ilmu ini betul-betul luar biasa dan bernisbat ke ilmu ini, ya. Maka antum kalau buka kitab Jawahirul Ma'ani Sidi Ahmad Tijani, itu dari awal sampai akhir itu isinya semua. Beliau ketemu ruhaniah Rasulullah SAW. Ini yang sempat agak ramai di antara beberapa orang dulu, ya.
Dulu di NU itu ada Jatman tahun 80-an, 90-an. Salah satu kiai kita juga, Kiai Husain Muhammad, menolak Tijani masuk ke Jatman. Ya, karena alasan sanadnya nggak nyambung gitu. Sanadnya Sidi Ahmad Tijani langsung ke Rasulullah SAW. Tapi belakangan saya lihat Kiai Husain Muhammad justru menseminarkan kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah di Paramadina. Itu udah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ya barangkali ya. Waktu saya masih di Ciputat itu. Artinya besar kemungkinan beliau sudah ketemu jembatannya. Kok ada loh orang kayak Sidi Ahmad Tijani gitu. Kok ada orang kayak Sidi Ahmad Rifai, kayak Imam Ibn Arabi. Bagi saya tidak masalah. Mereka semua bersaudara. Ya. Nah, kalau orang ahli riyadhah kadang-kadang terjebak, mohon maaf, pada ta'assub. Ya, fanatisme golongan thariqah. Dan itu walaupun normal, tapi bagi orang-orang yang belajar ma'rifat itu menggelikan. Kenapa? Orang ahli thariqah itu bersaudara. Dan persaudaraan ahli thariqah itu lebih kuat dari persaudaraan orang syariat, biasa orang fikih. Tidak hanya sesama thariqah, tapi lintas thariqah harusnya. Tapi ada fenomena orang-orang yang kemudian semakin berthariqah semakin jauh dari orang lain. Ya, auzubillah min zalik ya. Itu maksudnya. Ahkam itu kan lebih detail. Nah, saya menerjemahkannya lebih rumit. Minal ulum al-muqtasabah, dari ilmu yang diperoleh, al-muhassalah bit-ta'allum, yang diperoleh secara ta'allum. Kan ada kaidah al-ilmu bit-ta'allumi. Ya, itu jelas. Itu kaidah kami di Ribat. Ya. Kalau antum jadi santri Ribat, itu ininya slogan pertamanya al-ilmu bita'allum. Jadi kita sebelum talqin bayat kita taklum dulu sehingga orang itu nggak dengan nafsu dia bertalqin thariqah, tapi dengan ilmunya. Sehingga jika terjadi nanti ujian pada jiwanya, pada gurunya, tidak membuat dia meninggalkan thariqahnya. Cukup dia kemudian memilah, oh ini bagian nafsiyah. Gitu. Yang goyang nah ini ya, ilmu ini suci. Manusia mah tidak suci. Gitu ya. Jadi orang ini mengakui, laduni itu ilmu yang tidak diperoleh, ilmu yang lebih rumit, lebih kuat dibandingkan ilmu yang dipelajari dari kitab gitu. Jadi orang ini mengakui ya, wa haka anna dzalikal mudda'i yaqul bi anni la aqdir. Terus dia ngomong, saya mah gitu ya, la aqdir ala taswir ilmu sufiyah. Saya mah nggak sanggup bilang kayak dari tadi ya nggak. Kenapa kemudian menolak gitu ya? Wala azunnu anna ahadan fil alam yatakallam fil ilmi al-haqiqi. Saya kira nggak ada orang yang sanggup bicara bab ini. Kata dia mengukur kemampuan orang lain berdasarkan ilmu dia. Ya. Itu sebabnya beberapa syekh saya tinggal. Saya awalnya ngaji, mau terus nggak, ini nggak bisa lagi ngaji lama-lama sama dia nih. Ilmu dia cuma ilmu riwayat dan membanggakan sanatnya. Nggak bisa lama-lama nih mengaji begini. Karena setiap kali bahas tasawuf, wah ini rumit, nggak usah. Padahal saya dibesarkan dengan ilmu yang rumit itu. Bagi kita nggak rumit. Kenapa? Masalahnya cuma satu, zauq dan mustalahat. Dapat rasa dan mengetahui istilah-istilahnya. Sederhana. Jadi antum jangan heran kalau ada orang nanya ke saya, lo ente kok ninggalin 1-2 guru? Ya iya. Lo ngapain saya belajar kepada orang yang memundurkan ilmu saya, bukan memajukan ilmu saya? Ya. Kita sekolah itu, belajar itu supaya kemampuan kita tambah naik. Bukan cuma mil tabaruk sanad mah 1 aja cukup. Ya. Maka Imam Suyuti mengatakan orang yang berbangga dengan sanad itu orang yang dungu. Istilahnya Rocky Gerung ya. Ya. Itu Imam Suyuti jelaskan gitu. Nanti ente lihat ada orang katanya, bangga baca kitab habis mendajal-dajalkan guru saya yang lain yang punya sanad yang dia nggak tahu sanad orang itu. Lah untuk apa kita kemudian malah mengotori jiwa kita dengan akhlak-akhlak begitu? Kita kalau nggak tahu sanad orang, kita azab, dajjal ya. Gitu.
Jadi justru kemunduran ilmu yang terjadi. Nah, jangan sampai kemudian antum hobi tabarukan, ya, ijazahan, malah memundurkan keilmuan. Jadi al-ilmu bit-ta'allum, betul ya. Tapi ketika orang ini mengatakan, menurutku nggak ada ilmu di atas ini, ilmu itu begini. Maka saya sedih juga ada kiai yang bilang, saya punya guru mursyid, tapi yang diajarin cuma Fathul Mu'in, dia nggak pernah ngajar Ihya. Maka jangan percaya sama orang-orang sufi, kemudian cerita tentang pengalaman rohani. Nggak ada itu. Bagi dia, sufi itu cuma guru dia, yang ngajarin Fathul Mu'in. Ya salam. Sebelum Fathul Mu'in, sudah ada sufi yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, yang mengajarkan Khatmul Aulia, Qutul Qulub. Fathul Mu'in kan mutaakhirin, belakangan. Kalau ada mursyid tidak mengajarkan kitab itu, mungkin dia tidak mengajarkan kepada ente, tapi dia mengajarkan kepada yang lain. Ya, siapa tahu. Jadi orang begini ada ya sampai sekarang ya. Coba perhatiin orangnya. Ilmu tasawuf mah ilmu berat. Ya, saya nggak sanggup membicarakannya, rumit. Nih, kalau diterjemahin bebas ya. Wala azunnu anna ahadan fil alam yatakallam fi ilmi al-haqiqi min fikrin wa rawiyatin min ta'allumin wa kasab. Enggak mungkin bicara ilmu kalau enggak pakai ngaji. Harus ngaji pakai kitab. Padahal di kitab tasawuf ditulis as-sudur qabla as-sutur. Sebelum kitab ini dulu diisi. Ini kitab ini Imam Ghazali nulis dari nyontek buku atau dari kolbunya? Dari kolbunya ditumpahin jadi kitab. Maka yang mampu memahami maksud Ghazali hanya orang-orang yang sudurnya bercahaya. Maka kita minta kepada Allah, Allah nawwir sudurana wa zayyinna binuril walayah, ya, wa arwahana farabbiha ya rabbana bihusnil inayah. Itu kita doanya ya. Cahayai kalbu kita dengan nur kewalian dan didik rohani kita dengan husnul inayah. Seperti doa Imam Ghazali, antum bisa jadikan doa ini, Allahumma zayyin qulubana binuril walayah wa rabbi arwahana bihusnil inayah. Ya, silakan diamalkan doa itu. Ya. Fakultu, jawaban Ghazali. Ya. Tapi kayaknya jawabannya nggak banyak kita baca nih sore ini. Karena antum lama nyari-nyari alamat ke sini ya. Ya, dimaklumi ya. Tapi nggak usah khawatir, saya ngaji di beberapa masyayikh di Mekah itu kadang cuma 3 orang. Tapi beliau on time. Setengah 5 mulai itu. Nah, jamnya sore-sore begini. Sore-sore ba'da asar sampai maghrib. Nanti pada maghrib lanjut gitu. Biasanya pada maghrib baca dalail. Begitu biasanya ya. Ntar baca kitab apa gitu ya. Baik. Fakultu, aku menjawab, aku ingin menanggapi. Kata Imam siapa? Al-Ghazali. Ka'annahu mattala'a ala turuq at-tahsil. Orang ini tidak belajar metodologi keilmuan yang sekarang disebut dalam filsafat ilmu epistemologi keilmuan. Apa arti epistemologi keilmuan? Coba deketin sini, bantuin. Ya. Kita baca dulu. Wa ma dara amran nafsil insaniyah wa sifatiha wa kayfiyata qabuliha li atharil ghaibi wa ilmil malakut. Ya. Orang ini tidak mutola'ah terhadap turuk tahsil secara harfiah, metode-metode cara mendapatkan ilmu. Sekarang disebut apa? Oh, bahasa kerennya gitu ya. Jadi yang antum pelajari di pesantren itu metode mendengar dari guru atau menghafal. Itu salah satu turuk tahsil. Ada yang bacain kaidah disuruh kembangin, ini furuknya apa gitu. Maka jadilah bahsul
masalah. Itu thariqah yang kedua. Pakai ini. Nah, tapi diajak istighosah sesekali itu diajak puasa, diajak talqin zikir, diajak ziarah, itu nggak pakai yang itu. Sudah pernah ziarah ke wali-wali di Arab? Ya, itu di Yaman kayak, mau di Mesir kayak, orang habis ziarah, itu nulis sesuatu, isyarat yang dia dapat, itu di Yaman begitu semua. Begitu semua. Dulu di Mekah tuh begitu, di Madinah tuh begitu, makanya orang Wahabi hancurin itu. Ya, kan dulu kubur wali-wali semua itu. Jadi murid-murid kalau dia lagi mentok, dia datang ke kuburan gurunya terus zikir sejenak dan dia sapa Rasulullah SAW lalu sapa gurunya. Nanti dia kadukan, ya Sayyidi, saya mentok di bab ini. Nanti ada isyarat. Biasanya mereka bawa kertas. Kertasnya langsung ditulis. Pulang bawa, udah lanjut lagi besok ngajar, nggak ada hambatan. Sampai sekarang antum tanya sama orang yang suka ziarah di Yaman, di luar musim ziarah, itu hari-harian begitu. Maka benarlah kata masyayikh kita di Naqsyabandiyah, dulu Yusuf Al-Hamadani ya mendoakan orang-orang Yaman. Apa doanya? Ya Allah, jadikan siapapun yang memandang mereka wali gitu. Mandang mereka aja wali, wallahu a'lam bishawab. Maka sekarang ini puncaknya ini ya, Al-Habib Umar dan semua murid-murid dan guru-guru dan kawan-kawan beliau. Tapi fitnahnya hari ini juga luar biasa. Ya. Ketika Habaib itu naik di Indonesia, namanya harum, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkannya. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan ya, karena ya, fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau bisa justru kita mengislah. Kita nggak akan pro Kiai Imad ataupun Gus Rumail ya. Saya mengamati mereka sebagai perdebatan keilmuan saja. Bukan satu yang suci. Kan penelitiannya Gus Rumail ilmiah, penelitiannya Kiai Imad ilmiah, dan mereka sama-sama alim. Kita nikmati saja hasilnya. Cuma kita khawatir ada orang yang kemudian menganggap penelitian itu suci. Tidak boleh didebat. Saya yakin mereka berdua juga nggak begitu. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi saya banyak juga nggak sepakat ya. Ya, kita punya sendiri. Turuqut tahsil, bahasa Arabnya tahsil sekarang ya disebut juga mustadrakat. Apa istilah lainnya? Mustadrakat. Ya. Disebut juga epistemologi. Ini cuma istilah, jangan anti pengistilahan. Ya. Sekarang ini masuk kepada ilmu sendiri. Satu ilmu yang dipelajari hampir di semua kampus Islam, yaitu falsafatul ulum. Jadi jika ada usul fiqh, ada usulul lughah, ada usulul hadis, ada usulul tafsir, si ilmu itu ada usulnya enggak? Usulul ulum namanya falsafatul ilm. Falsafat ilmu. Ya. Ini dia, pembahasannya ini salah satunya. Menunya ini. Apa aja metode, jadi artinya cara mencapai satu ilmu. Coba, untuk tahu warna baju saya, itu dengan hati atau dengan mata? Itu namanya apa? Ini namanya apa? Indra. Indra itu nama kerennya apa? Empirik. Bahasa Arabnya hissi. Atau empirik. Nah. Betul? Pakai hati apa pakai mata? Untuk ngecek orang cantik atau gagah itu pakai mata apa pakai hati? Kalau orang baik pakai hati. Kalau orang cantik, orang gagah, ganteng pakai mata. Ya itu beda lagi. Jadi kalau orang bilang cantik itu subjektif. Ah itu dia udah main rasa tuh. Dia main rasa tuh. Orang ini epistemologinya udah naik. Udah naik, dia naik kemana? Akli. Bagi sebagian besar perempuan, cowok keren itu yang
pinter, yang bisa mengalahkan dia debat, ya, atau yang bisa menjelaskan yang dia nggak bisa jelaskan. Itulah istriku itu ya. Ya. Jadi dulu saya ngajar 2006, dosen nggak datang di ma'had kita ma'had mahasiswa. Jurusan saya aqidah wa falsafah wa tasawuf. Tapi mata kuliah pagi kan beda di kampus Suluddin. Kalau di ma'had ada kutubus sittah, ada mazahib, muqaranatul mazahib lewat kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Kiai lagi keluar, dosennya nggak ada, asisten kiai, musyrif nggak ada. Ya. Orang lihat kita semua, karena murid Syekh Hasan itu katanya. Ya, terpaksalah saya maju, ngajarin kitab Arabiyah dalam bahasa Arab. Ya, orang umur 20 tahun. Berapa tahun umur saya? Ya, 20 tahun lah. 20 tahun saya umur. Ya benar ya, 20 pada 21 gitu. Full ngajar sekitar 2 jam kitab Ibn Rushd. Secara akal dia terpukau. Ya, maka beberapa orang takjub dengan kita. Ya. Bagi dia cowok keren itu yang pintar. Ya. Bagi dia. Ya. Ada juga orang nggak begitu. Dia dengar ada orang main gitar, kok enak banget. Suaranya merdu banget. Pas dia lihat, alam rasa dia main. Awalnya pakai telinga, padahal yang main gitar mukanya pas-pasan. Tapi memori dia main. Nah, maka ada namanya ya, zauq. Ya. Zauq ini ada 2. Ada zauq, semua ini ada zauq, sorry. Ini ada zauq. Di sini ada zauq. Di sini ada zauq. Ya. 3 malah. Kalau yang di sini eksperimen, tajribah. Tajribah itu eksperimen. Ya. Kalau ini zauq ruhi atau qalbi. Jadi tidak semua zauq itu oke. Harus ditambahin zauq ruhi atau zauq qalbi. Ya. Ini zauq apa? Ya, secara selera mata enakan mandang yang cakep-cakep kan. Benar nggak? Itu sebabnya perempuan itu suka sekali menghias mukanya sebelum ketemu orang. Ya. Antum tuh enggak, antum itu kalau laki-laki kebanyakan rasional. Makanya mukanya nggak dibersih-bersihin aman, yang penting otak gue bener gitu. Ya, maka dia dicerdas-cerdaskan otaknya. Gitu. Agak licik juga sih. Akalnya main ya. Jadi ini ada akal, ada tajribah. Tajribah ini yang dilakukan oleh orang-orang hari ini ilmuwan laboratorium. Sekarang yang disebut saintis cuma ini, padahal mestinya semuanya disebut saintis. Tapi sekarang hanya ini yang disebut saintis. Eksperimen lewat lab. Ya. Hari ini kenapa herbal itu nggak begitu menarik? Karena eksperimennya nggak serius. Yang serius adalah pengobatan kimiawi yang berkiblat ke barat. Ya. Kata Ghazali, ada ilmu lewat hissi. Kamu pandang, kamu lihat, kamu tahu. Pakai akal. Coba 3 tambah 10 kali 20 berapa? Oke. Betul? Ya, benar. Orang curang itu celaka. Itu yang ngomong akal kita. Ya. Oke. Yang tadi menghitung itu hissi apa akli? Atau pakai perasaan? Bismillah. Pakai apa? Akli. Ya. Maka ada ilmu yang lewat akli. Ilmu hadis sini. Hissi. Maka ilmu hadis belum menghantarkan kepada tujuan keilmuan. Ilmu hadis itu cuma alat menuju al-maqasid. Maqasid syariah belum nyampe pakai ilmu hadis. Maka la taftakhir bilaqabil muhaddis. Jangan belagu, jangan sombong dengan gelar ahli sanad, ahli hadis. Itu cuma ilmu alat.
Ya. Minimal sampai ilmu akliyat. Nah, ilmu akliyat itu apa aja? Usul fiqih, filsafat, ya. Ilmu eksak murni. Ilmu eksak murni seperti fisika murni, kimia murni. Nah, kalau yang diuji itu namanya kimia terapan, filsafat kedokteran yang sudah diterapkan itu ya. Lalu ada yang nggak dapat pakai itu. Saya mau tanya, antum mencintai seseorang pakai melihat muka doang, atau karena cerdas dia, atau udah dicoba dulu? Coba apa nih, nggak tahu nih. Atau rasa di rohani, kenyamanan. Kita sebut nyaman, aku cinta. Cinta itu bahasa mana? Cinta dalam bab pernikahan itu bab zauq ruhi, qalbi. Ya. Kalau hissi mah duduk sama orang cantik tapi ketus kan males. Ya, duduk sama cowok cakep tapi tolol gitu. Gimana? Gimana teh? Gimana Betina? Ngilfilin ya? Ngilfilin pasti ya. Cakep tapi on gitu kan. Nggak nyambung. Kalau zauqi rohaninya. Dia bisa bicara kolbu, bicara rasa. Dan ini mereka punya pasar sendiri, punya market sendiri, punya objek sendiri. Ya, punya sendiri. Jadi kita nggak paksain orang ke sini semua. Itu sebabnya di ribat itu kita banyak nolak-nolak orang untuk talqin. Karena kita mau tumbuh zauqnya dulu. Gimana caranya? Ngaji dulu pakai akalnya. Dicobain dulu zikir berkali-kali, baru zauq muncul. Baru ditalqin. Ya. Baiat masih jauh ya. Baiat itu antum ananiyahnya harus hilang. Kalau kan ntar melanggar baiat itu munafik. Maka saya menghilangkan, bukan menghilangkan, menunda baiat dalam diribat di thariqah yang saya ajarkan. Ya. Nah, wa kaifiya wa sifat wa madara amran nafsil insaniyah. Orang ini nggak kenal rahasia amrod itu sir, artinya rahasia jiwa manusia dan sifat-sifatnya. Bagaimana cara manusia menerima, menangkap asarul ghaib, apa kabar-kabar gaib, ya, wa ilmil malakut. Contoh, antum malam-malam kepikiran sesuatu, itu tahu datangnya dari mana? Emang memikirkan atau datang sendiri? Sebenarnya ini lagi aktif. Dan ini sulit diterima bagi sebagian orang, tapi ini lucu. Waktu kita yang konsentrasi, itu waktu kita lagi di kamar mandi. Itu sebabnya orang di kamar mandi idenya banyak. Karena saat itu dia kemudian fokus. Tapi coba metodologi fokus antum itu dibawa ke dalam kontemplasi. Itu lebih cakep lagi. Orang kalau nggak fokus, bisa nggak buang air kecil? Mohon maaf, nggak bisa. Bisa buang besar? Nggak bisa. Jorok ya, konyol kan? Tapi bener loh itu. Ya, kita baru konsentrasi bagian empirik, tapi belum konsentrasi di bagian akal. Maka kita sering menyerah sebelum hasil akhirnya dapat. Rumit ilmu gitu. Waktu saya dulu buka ilmu hadis, orang bilang hari gini bahas hadis. Kita bukalah kajian ilmu akidah, hari gini ngaji akidah. Kita bukalah kajian sunnah bid'ah. Masya Allah, sudah abad 21 masih ngaji sunnah bid'ah. Kita bukalah tasawuf, itu mah ketinggian bro katanya. Terus mau ente apa? Mau ente apa? Ya, jadi kalau kita mau jadi orang besar dalam keilmuan, bukan orang besar viral, bukan. Jangan kemudian mencari ridho orang. Ya. La tatrub ridhoan nas. Jangan cari ridhonya orang. Capek, antum capek. Baik. Naam, inna dzalika ar-rajul yaqul bi anna al-ilma huwa al-fiqh wat-tafsir al-hadis wal-kalam hasb. Ya kan? Orang ini berkata, ilmu itu hanyalah
fikih, tafsir, kalam. Sama kan dengan orang ngomong, ilmu mah ngaji Mabadi Awaliyah, Kifayatul Awam, ya, Hasyiah Zakaria Al-Ansari, ya, Hasyiah Syarqawi, Hasyiah Bajuri, nggak ada lagi di atas itu, nggak ada ilmu lagi, ya. Tasawuf nggak ada, ini aja ilmu, ente benerin ini aja terdapat tasawuf. Dikaji lama santri ini bertahun-tahun nggak dapat ya. Padahal Imam Bajuri udah ngomong tasawuf di hasyiahnya, karena nggak pernah belajar mustalahatnya, jadi nggak tahu dia lagi ngomong apa, ya. Jadi saya mungkin agak beda dengan antum, ini beda takdir lah ya. Antum mulai dari ilmu hissi, saya mulai dari ilmu. Nah ini perbedaan kita. Saya dari ilmu ini terus dapat ijazah ya untuk mengajarkan thariqah, baru kemudian mendalami hadis. Dan lumayan lama, mendalami hadis itu lumayan lama. Dan itu ilmu hissi fahas. Cuma kalau orang sudah baca dari sini, baca hadis itu menarik semua. Jadi semua hadis itu bagi saya ada dimensi zauknya, ada dimensi tajribahnya, ada dimensi akliyahnya, baru dimensi hissiahnya. Semua ayat yang dibaca itu ada semua 4 ini, dan itu nikmatnya bukan biasa. Ya. Jadi nikmat kalau orang belajar 4-4-nya dipelajari. Nah, siapa yang menolak adanya ilmu tasawuf, dia sudah mengerdilkan dirinya dan meniadakan ini. Lalu apa bedanya kita dengan orang Barat? Orang Barat itu ini yang disebut materialism, pragmatism. Ya, ini aliran-alirannya ke situ. Itu kemunduran yang pernah Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali tegur. Dan sampai sekarang ada kan orang ngomong gitu, kitab mah Jalalain aja, nggak usah kitab-kitab aneh-aneh. Kan ngomong gitu kan? Antum tahu nggak pengarang ini? Guru dia, yaitu saudara sini Sidi Ahmad. Kata dia, Jalalain la yughni min ju'. Tafsir Jalalain itu untuk pemula, tidak cukup untuk orang yang sudah advance. Bukan beliau sedang menghina Jalalain, tapi untuk kelas beliau janganlah bawa Jalalain ke dia gitu. Karena Imam Suyuti punya kitab tafsir Ad-Durrul Al-Mansur, itu best sekali. Saya ada punya, ada di atas nggak? Ada di sini deh. Ya. Ada semua kita itu. Jadi kita penasaran Jalalain kita ambil, kita bedain, oh ternyata memang beda. Kalau antum alif lam mim di Jalalain, wallahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu maknanya. Orang awam mengira itulah maknanya. Ya, ternyata alif lam mim di dalam Durrul Mansur ada asar yang menjelaskannya. Ada Ibnu Abbas, alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ya, Ibnu Katsir juga sama. Ya, oke. Walaysa wara'aha ilmun. Nah, orang ini ngomong di luar Fathul Mu'in, di luar Kifatul Ayam, Kifatul Awam, ya, di luar Fathul Qorib. Gak ada lagi. Ya. Sufi mah kalau di luar itu berarti dia gak sufi. Ya. Wali kalau di luar itu gak wali. Gitu. Berarti dia halu. Nah ini nih, ternyata orang begitu sudah ada sejak zaman Ghazali, dan Imam Ghazali sudah memberantasnya. Loh kok sekarang muncul lagi? Wahazihil ulum la tatahassal illa bita'allum wa tafakkur. Ilmu-ilmu ini mesti ente ta'allum, tafakkur, ngaji. Iya, benar. Harus ngaji. Ilmu yang tadi fikih, tafsir, kalam. Ya, tapi ada toh tafsir isyari. Najmuddin Al-Kubra itu indah sekali itu kitab. Ya, At-Ta'wilat An-Najmiyah. Itu isyarat yang kita yang sudah jenuh baca kitab-kitab tafsir biasa, itu terbuka fiha ladzah, ada kelezatan luar biasa. Coba antum cari kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah, nikmat baca kitab itu. Ya. Cakrawala kita kebuka, ternyata beliau pakai zauk yang tadi sudah dihapus itu. Kita balikin lagi ya, zauk ruhi. Jadi perlu nunggu tua nggak belajar tasawuf? Jangan. Orang tua itu udah gak kuat wiridan.
Orang tua itu udah gak kuat ziarah-ziarahan. Orang tua itu sudah capek, suruh wiridan bentar, setengah jam kakinya sudah selonjoran. Kalau belajar tasawuf itu bukan wiridan yang kenceng, tapi kesiapan kolbu menerima warid, itu yang mesti dipelajari. Dan itu bil ilm. Namun wadahnya mesti pakai wirid. Wirid tetap dibaca, tapi untuk menerima warid mesti bil ilm. Makanya syarat talqin bagi kita ngaji kitab dulu. Kalau di ribat tuh ya, kitab apa kayak ngaji aja, kok dia ngaji, biar dia waras. Maka dia jika mengalami sesuatu, dia nggak halu. Dia masih milah-milah gitu. Oh ini jangan-jangan nggak bener nih gitu. Masih begitu dia mikirnya. Nggak kayak orang ini nolak semua ya. Nah di luar ini nggak ada. Lah Ghazali sudah lewat. Ghazali itu kalau orang begitu fikih, kitab Ghazali fikih apa wajiz? Luas sih, masya Allah. Itu kitab luas sekali. Saya baca, mikir, Ghazali kenapa nggak bikin mazhab sendiri? Ya, kitab wajiz aja nggak usah yang lain. Kita antum baca kitab wajiz, kita mikir, ya Rabb, kok ada orang ilmunya bisa meliputi fikih seperti Imam Ghazali? Bingung kita. Ada orang yang tuh bingung. Nggak melebih-lebihkan. Sampai hari ini maklumat kita tentang fikih kan itu aja. Paling antum mata takrib, paling tinggi Fathul Mu'in. Ya kan ya? Itu Ghazali itu levelnya begitu. Dia sudah lewat yang begituan dan beliau masih suluk 10 tahun. Ya. Masih kholwat 10 tahun. Masa ada orang hari ini menolak itu dan mengajarkan kitab-kitab ini, ya. Fakultu, aku menanggapi ini bagian terakhir sebelum kita masuk berbuka. Naam, betul. Fakaifa ya'lam ilmu tafsir. Bagaimana cara dia mengetahui ilmu tafsir? Fa innal Qur'an, ya. Fakaifa di sini menunjukkan keheranan. Masa sih dia mengetahui ilmu tafsir semua gitu. Emang semua ilmu tafsir yang dia tahu itu sudah mencakup semua tafsir. Maka beliau mengatakan fa innal Qur'an huwal bahrul muhit al-mustamil. Quran itu samudra yang luas yang mencakup ala jamil asya, segala sesuatu. Walaysa jami'a ma'anihi, tidak semua maknanya, wa haqa'iqa tafsirihi, dan hakikat tafsirnya mazkuratan, disebutkan fi hadhihi tasanif al-mashhurati bainal awam, ya, yang disebutkan dalam karya-karya yang masyhur di kalangan awam. Ini awamul ulama, bukan awamul muslimin. Awam di sini awamul. Jadi apakah semua makna di Quran itu ditulis dalam kitab Fakhrul Razi? Tak. Dalam kitab tafsir Quranul Azim, Baghawi, Baidawi, enggak. Masih banyak yang belum. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ilmu mah cuma tafsir Jalalain, ya salam, itu tadhiqul ulum. Ya. Kita ngaji Jalalain juga, saya kan dulu ngaji Jalalain juga. Ya. Umur 14 kan kita ngaji Jalalain sama guru kita ketua MUI di sana. Namanya Buya Hasan Basri juga. Jadi ada 2 guru saya, satu mursyid, satu guru ngaji kitab. Ya. Bal at-tafsir ghaira ma ya'lam dzalika al-mudda'i, ya. Justru tafsir itu di luar yang diketahui orang yang ngaku-ngaku tadi bahwa ilmu yang dia tahu. Ya. Apa kata orang ini? Faqala dzalika rajul la yu'addu at-tafasir illa at-tafasir al-ma'rufah al-mazkura al-mansubah al-Kushairi wa Tha'labi wal Mawardi wa ghairihim. Tafsir itu yang di kitab-kitab Kushairi, Tha'labi, Mawardi. Coba bayangkan kelas beliau nih ngomongnya awamnya orang dulu, tafsir Kushairi, Tha'labi. Antum punya tafsir Tha'labi? Ada Tha'labi di atas. Tha'labi. Wal Mawardi, itu tafsir besar semua. Ya. Kalau yang di pojok itu kitab fikihnya Al-Hawi Al-Kabirnya, Mawardi. Ya. Fakultu laqad ba'uda an manhajil haqiqah. Orang ini tambah jauh dari manhaj hakikat ilmu. Hakikat yang tadi turuq tahsil. Jadi yang memundurkan itu Imam Ghazali atau kiai-kiai di zamannya. Beliau justru mengobati kemunduran itu supaya maju. Kelihatan?
Ya. Fa inna Sulami, Imam Sulami gurunya Kusyairi, jama'a syai'an fi tafsir, mengumpulkan beberapa bagian tafsir min kalimatil muhaqqiqin, dari kalimat ahli hakikat, ahli sufi, syibhat tahqiq, mirip-mirip ya, rada-rada ilmu hakikat lah ya. Wa tilkal kalimat ghair madhkura fi sair tasanif. Itu yang di kitab Haqa'iqut Tafsir, judul kitabnya apa? Cari nanti PDF-nya ada itu. Haqa'iqut Tafasir, karya Imam Abu Abdurrahman Sulami, seorang muhaddis hafiz, pakar ilmu ilal, murid Daruqutni, tapi dia nulis kitab tasawuf, Tabaqat Sufiyah, ada Haqa'iqut Tafasir. Apa kata Imam Ghazali? Ente cari kitab ini, coba bandingin sama kitab yang lain, yang dia sebutkan di dalam itu tentang makna ayat tidak ketemu di kitab yang ente tahu. Itu maksudnya. Maka boleh juga saya sebut, nah ini kan perkembangan zaman. Taqra kitab yani at-ta'wilat an-najmiyah fama tajid ma fihi inda sa'ir at-tasanif. Baca buku Imam Najmuddin Al-Kubra, nanti antum gak ketemu yang dia tulis itu di kitab yang lain, seperti Tafsir Quranil Azim Fakhrul Razi, gak ketemu. Bukan berarti itu tidak tafsir. Itu tanda bahwa angle dari tafsir itu banyak sekali ya. Jadi orang-orang ahli tafsir yang menolak ada tafsir isyari, itu mereka telah menghapus salah satu perangkat dalam epistemologi, dan ini sudah diperbaiki oleh Imam Ghazali, tapi kok banyak lagi orang yang kemudian unani intelektual itu ya, istilahnya begitu di kampus dulu, bolak-balik, udah dibenerin balik lagi, ya. Oke, barangkali itu teman-teman ya, tandain di situ lengkap dengan tanggalnya. Jadi kesimpulan kajian kita, Imam Ghazali sedang ingin memperbaiki keterbelakangan ilmu yang ada di zamannya, yaitu orang-orang yang berhenti pada ilmu memori, menghafal, dan ilmu analisa. Beliau maunya harus ada ilmu zauqiyat, ya, ilmu rasa ya, rasanya rasa rohani. Semoga antum teman penasaran apa yang dimaksud ke depannya, ke belakangnya ya, dan bagaimana cara Imam Ghazali mendudukkan persoalan ini dengan baik, sehingga murid-muridnya yang tadinya anti dengan ilmu laduni, mengingkari laduni, kemudian menjadi penikmat laduni ya. Pernah dengar Abu Bakar Ibnul Arabi, pengarang Ahkamul Quran? Ada? Ya. Dan pengarang Aridatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmizi. Itu hafiz dan faqih, mufassir, ahlul lughah, dan berkat ketemu Ghazali jadi sufi. Ya, dia menjadi sufi. Jadi dia sudah ulama, lalu ketemu tasawuf. Lain dengan Ibn Arabi, dari kecil dia sufi. Maka dia menegur Ibn Rushd yang terlalu akli. Ya, dikisahkan oleh Ibn Arabi pertemuan dia dengan Ibn Rushd. Kisah itu nanti saya nukil di buku Teologi Ibn Arabi. Nanti cetak, seharusnya sebelum puasa ini, cuma karena kita banyak program, insya Allah ba'da Aid insya Allah ya, bulan Syawal kita cetak lagi insya Allah, berikut dengan syarah Tahawi tapi bil Arabiyah insya Allah. Khair teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Beberapa hari ke depan, beberapa hari kita begitu Oke, kira-kira 7 hari lah ya. Nanti harapan saya mungkin ada yang mau baca tabarukan biar dapat 2 metode ilmu. Pertama sama Al-Lafz Syekh, guru yang baca. Mungkin dari antum ada yang pengen baca, nanti kita kasih kesempatan, tapi nggak mesti semua. Siapa yang mau aja ya. Khair, barakallahu fikum, nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wal lidin wal masyayikhina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadatul Ahmadullah. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Ya, tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Doanya.